Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Pratiwi. Saya adalah mahasiswa teologi semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 poin yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Yang pertama itu adalah dalam sebuah buku yang berjudul Sebutkanlah Nama-nama Kami. Nah, di situ dikatakan bahwa jika seseorang ingin menikah, maka ia harus menyebutkan nama anggota keluarga. Lalu, apa hubungannya dengan ilmu komunikasi? Kemudian poin yang kedua yaitu teori tentang komunikasi menurut Aristoteles. Poin yang ketiga yaitu apa hubungan atau bagaimana hubungan manajemen konflik dengan ayat Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 20. Kita masuk dalam poin yang pertama. Nah, dalam tradisi budaya tertentu, penyebutan nama keluarga saat pernikahan merupakan bentuk komunikasi verbal yang sangat bermakna. Nah, praktik ini bukan hanya sekedar menyebutkan deretan nama keluarga, melainkan proses komunikasi simbolik yang mengandung informasi mendalam tentang identitas, asal-usul, dan struktur sosial. Nah, melalui penyebutan nama seseorang secara tidak langsung mengomunikasikan jejak silsilah, status keluarga, dan ikatan kekerabatan yang telah dibangun selama generasi. Dalam perspektif ilmu komunikasi, tradisi ini memiliki fungsi yang kompleks dalam membangun dan memelihara hubungan sosial, di mana nama keluarga bertindak sebagai simbol yang membawa pesan kultural, menunjukkan penghormatan kepada leluhur, dan menginformasikan ikatan antar anggota keluarga. Proses komunikasi ini memperlihatkan bagaimana bahasa dan simbol mampu mentransfer nilai-nilai sosial, membentuk pengertian bersama, dan memperkuat kohesi dalam masyarakat. Nah, secara signifikansi, praktik penyebutan nama dalam konteks komunikasi terletak pada kemampuannya merepresentasikan lebih dari sekedar identitas personal, di mana nama menjadi salah satu identitas seseorang. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memelihara tradisi, mengekspresikan identitas kolektif, dan membangun hubungan sosial lintas generasi. Dengan demikian, tradisi penyebutan nama keluarga menjadi cermin hidup dari proses komunikasi yang dinamis dan bermakna. Yang kedua ini yaitu teori komunikasi menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang cukup terkenal. Dalam karyanya yang berjudul Retorika, ia menjelaskan bahwa komunikasi efektif tidak hanya bergantung pada pesan, tetapi juga pada kredibilitas pembicara dan kondisi pendengar. Aristoteles mengidentifikasi ada 3 elemen kunci dalam komunikasi persuasif. Yang pertama ada etos atau kredibilitas pembicara yang berkaitan dengan karakter dan kredibilitas pembicara, kepercayaan audiens terhadap integritas, kompetensi dan niat pembicara, serta faktor penting dalam membangun kepercayaan dan keberhasilan komunikasi. Yang kedua pathos atau emosi pendengar yang mengacu pada kemampuan membangkitkan emosi pendengar, kemudian mempengaruhi audiens melalui sentuhan emosional serta menggunakan bahasa dan argumen yang menyentuh perasaan.
Kemudian yang ketiga yaitu logos atau logika argumen, di mana fokus pada rasionalitas dan bukti logis, penggunaan argumen sistematis dan rasional, serta mendengarkan persuasi pada pertimbangan logis dan bukti empiris. Kontribusi utama Aristoteles dalam teori komunikasi adalah pemahamannya bahwa komunikasi efektif memerlukan keseimbangan antar kredibilitas pembicara atau etos, kemampuan membangkitkan emosi atau patos, hingga pada kekuatan logika, argumen atau logos. Nah, teorinya masih sangat relevan hingga saat ini dalam berbagai bidang komunikasi seperti pidato publik, pemasaran, hingga negosiasi. Teori komunikasi menurut Aristoteles adalah analisis mendalam tentang retorika persuasif. Aristoteles memandang bahwa komunikasi sebagai salah satu seni persuasi yang kompleks, yang dimana keberhasilan penyampaian pesan tidak sekedar bergantung pada konten verbal, melainkan pada interaksi dinamis antar pembicara, pesan, dan pendengar. Dalam karyanya retorika, ia mengembangkan kerangka teoritis yang mendalam tentang bagaimana manusia dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain melalui komunikasi. Nah, konsep utamanya ini adalah bahwa komunikasi efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang 3 elemen fundamental tadi, yaitu etos, patos, dan logos. Di mana etos merupakan dimensi pertama yang menekankan pentingnya kredibilitas pembicara. Nah, menurut Aristoteles, seorang komunikator yang efektif tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam, tetapi juga mampu membangun kepercayaan melalui karakter dan integritas pribadinya. Kemudian patos yang berfokus pada kemampuan membangkitkan emosi pendengar, menggunakan bahasa dan argumen yang dapat menyentuh perasaan dan membangun koneksi emosional. Kemudian logos yang merepresentasikan dimensi rasional, di mana ketika argumen dibangun melalui logika yang sistematis, bukti empiris, dan penalaran yang terstruktur. Nah, dari ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam proses komunikasi persuasif. Nah, secara signifikansi, teori Aristoteles ini terletak pada pandangannya yang holistik tentang komunikasi sebagai praktik sosial, di mana ia memahami bahwa persuasif bukan sekedar teknik manipulasi, melainkan seni yang membangun pemahaman bersama melalui komunikasi yang cerdas dan bermoral. Kontribusinya mencakup pengakuan bahwa komunikasi efektif membutuhkan kesadaran akan konteks sosial, mampu membaca audiens, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi komunikasi. Nah, teori Aristoteles ini ternyata telah mempengaruhi berbagai bidang, mulai dari retorika publik, pidato publik, hingga komunikasi bisnis dan pemasaran modern, yang masih menggunakan prinsip-prinsip dasarnya dalam merancang strategi komunikasi persuasif. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bagaimana hubungan manajemen konflik dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 dari perspektif biblis dan psikologis. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab marahmu tidak menghasilkan kebenaran Allah. Nah, dalam ayat ini memiliki
relevansi mendalam dengan manajemen konflik, di mana ayat ini mengajarkan prinsip fundamental tentang pentingnya mengendalikan emosi dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks manajemen konflik, ayat tersebut mengindikasikan bahwa amarah bukanlah solusi yang efektif, melainkan justru dapat memperburuk situasi. Nah, hal ini sejalan dengan teori manajemen konflik modern, yang dimana menekankan pentingnya komunikasi konstruktif, pengendalian diri, dan pendekatan rasional dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, secara psikologis, prinsip dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 ini mendorong individu untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam menghadapi konflik. Manajemen konflik yang efektif mensyaratkan kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional, berpikir jernih, dan mencari solusi. Nah, ayat ini memberikan panduan spiritual untuk mengendalikan fokus dari emosi negatif menuju ke upaya konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini jelas sangat relevan dalam berbagai konteks, baik konflik personal maupun profesional dan sosial, di mana pengendalian diri menjadi kunci utama dalam mencari solusi yang bermartabat dan bermakna. Alkitab ini, implementasi praktis dari prinsip Yakobus ini dalam manajemen konflik meliputi berbagai strategi kunci. Yang pertama yaitu praktik mendengarkan aktif untuk memahami perspektif dari pihak lain. Yang kedua, mengembangkan empati dan kesabaran. Yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah dan bukan sekedar membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, pendekatan ini mentransformasi konflik dari arena pertentangan menjadi peluang untuk pertumbuhan mutual. Nah, komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, manajemen konflik berdasarkan prinsip spiritual ini tidak hanya menyelesaikan persoalan, tetapi juga membangun hubungan yang cukup kuat dan bermakna.